Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Musafi. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas materi fisika tentang usaha dan energi. Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang usaha. Usaha itu apa sih? Atau usaha itu secara teori itu apa gitu kan? Nah, usaha dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda untuk melakukan perpindahan. Nah, dalam hal ini misalkan kita merealisasikan kita melakukan tarikan atau dorongan pada meja, atau kita melakukan tarikan atau dorongan pada mobil. Nah, di situ termasuk usaha agar mobil tersebut bisa pindah kan, atau meja tersebut bisa pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, di situ juga berlaku konsep usaha dalam fisikanya. Nah, usaha dalam fisika itu apa sih? Usaha dalam fisika bisa diartikan sebagai energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Secara matematis bisa dicari nilainya, nilai usaha tersebut dengan rumus berikut. Nah, di sini tertulis bahwa W sama dengan F kali S kan. Nah, W sendiri adalah usaha dalam satuan Joule, dan F sendiri adalah gaya. Gaya tentunya dalam satuan Newton. Nah, S sendiri adalah shift, perpindahan. Perpindahan udah tahu pasti dalam satuan meter. Nah, penggunaan rumus ini cukup terbatas karena tidak semua peristiwa tarikan atau dorongan itu sama kan. Nah, makanya ada pembeda sedikit. Karena bisa saja misalkan benda tersebut ditarik dengan arah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya bisa lihat ilustrasi benda berikut. Nah, di sini terdapat balok satu yang ditarik dengan gaya sebesar F horizontal ke kanan. Nah, maka di sini benda atau balok tersebut akan berpindah ke posisi akhir kan. Nah, jarak dari posisi awal ke posisi akhir itu dinamakan S atau perpindahannya. Nah, besar F itu ya F-nya sendiri, gaya yang bekerja. Nah, rumus ini berlaku untuk peristiwa seperti ini. W yang sama dengan F kali S itu berlaku untuk peristiwa seperti ini. Karena F arahnya itu horizontal datar ke kanan. Nah, lain lagi kalau misalkan arah F-nya itu membentuk sudut. Otomatis pengaruh dari besar sudutnya itu bisa dimasukkan ke dalam rumus. Jadi kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi berikutnya ini. Nah, di situ hampir mirip ilustrasi gambarnya, tetapi arah gaya F-nya itu sedikit membentuk sudut, yaitu ke kanan atas. Jadi tidak sama dengan peristiwa yang awal tadi. Maka berlaku rumus W sama dengan F kali S kali cos θ-nya. Dengan keterangan yang sama, cos θ sendiri adalah besar sudut antara pergeseran benda dengan arah gayanya. Begitu. Itu untuk konsep usaha dalam fisika. Lalu kedua, kita masuk ke energi. Energi bisa diartikan sebagai kemampuan benda dalam bekerja untuk melakukan perpindahan. Nah, ada beberapa jenis energi yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3, energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, pertama kita akan membahas tentang energi kinetik dulu. Energi kinetik itu bisa didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan oleh benda yang melakukan pergerakan atau melakukan gerak dengan kecepatan tertentu dan tentunya memiliki massa. Jadi dari definisi itu kita bisa simpulkan bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu itu pasti memiliki energi kinetik, dan sebaliknya benda yang diam tidak akan memiliki energi kinetik. Nah, secara matematis kita bisa tulis atau mencari nilai energi kinetiknya dengan rumus berikut. Di situ tertulis energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan dalam kuadrat. Nah, EK itu ya energi kinetik sendiri dalam satuan Joule. Kemudian M itu massa dalam satuan kilogram, dan V itu adalah kecepatan bendanya
dalam satuan meter per second. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa semakin benda bergerak dengan kecepatan yang semakin besar, maka energi kinetik yang dihasilkan itu semakin besar. Dan sebaliknya, kalau energi kecepatannya itu semakin kecil, maka energi kinetik yang dihasilkan itu semakin kecil. Nah, ada juga hubungan antara usaha dan energi kinetik sendiri. Nah, bahwa misalkan kita ilustrasikan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sekian, dan kemudian dalam beberapa detik dia melakukan perubahan kecepatan dengan kecepatan sekian. Nah, di situ terjadi perubahan kecepatan. Maka usaha yang dilakukan untuk merubah kecepatan tersebut adalah besar perubahan energi kinetiknya. Jadi hubungan dari usaha dan energi kinetiknya adalah dapat dicari dengan rumus matematisnya seperti ini. Di situ tertulis W sama dengan delta EK. Artinya adalah usaha berbanding lurus atau sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kita tahu sendiri tadi energi kinetik adalah setengah kali massa kali kecepatannya. Nah, karena di sini kecepatannya berubah, maka ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Nah, nanti dituliskan, dimasukkan aja seperti berikut. Jadi untuk rumus akhirnya adalah W sama dengan setengah M dalam kurung V2 min V1 dalam kuadrat dikurangin ya. Jadi ada perpindahan atau perubahan kecepatan di situ. Oke, kita masuk ke poin kedua dari jenis energi. Tadi sudah kita bahas energi kinetik itu apa dan hubungannya dengan usaha itu apa. Nah, sekarang masuk ke jenis kedua energi, yaitu energi potensial. Energi potensial didefinisikan sebagai energi yang dihasilkan karena suatu benda berada pada kedudukan atau posisi, dan biasanya itu ketinggian terhadap permukaan tanah. Jadi setiap benda yang memiliki ketinggian tertentu terhadap titik acuannya, yaitu permukaan tanah, pasti memiliki energi potensial. Nah, untuk mencari nilai energi potensial dapat dicari dengan rumus berikut. Nah, di situ tertulis bahwa energi potensial sama dengan massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Jadi semua benda yang memiliki ketinggian pasti memiliki energi potensial. Nah, energi potensial sendiri itu pasti dalam satuan joule, kemudian massa sendiri dalam satuan kilogram, dan percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan ketinggian udah tentu dalam satuan meter. Nah, selain energi kinetik yang memiliki hubungan dengan usaha, energi potensial pun sama memiliki hubungan dengan usaha juga, yaitu sama jika kita realisasikan bahwa misalkan ada suatu benda pada ketinggian tertentu, kemudian kita angkat, otomatis ketinggiannya itu berubah kan. Nah, dari situ untuk mengangkat atau usaha untuk dilakukan perubahan ketinggiannya itu adalah besar dari perubahan energi potensialnya. Jadi secara teori agak ribet, tapi kalau secara rumus atau matematis bisa dicari dengan rumus kayak gini. Jadi hubungannya adalah W sama dengan delta EP. W itu usaha dan delta EP itu perubahan energi potensialnya. Kita tahu sendiri energi potensial tadi apa? Massa kali kecepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Jadi kita masukkan aja di situ ada perubahan ketinggian, maka ada ketinggian awal dan ketinggian akhir. Maka ujung akhir dari rumusnya adalah seperti berikut. Nah, dari situ kita bisa tahu usaha dan energi itu hubungannya bagaimana dan bagaimana konsep dalam fisikanya, begitu kan? Nah, satu lagi jenis energi yang harus kita pelajari dalam konsep fisika, yaitu energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Ini ada hubungannya dengan dua energi yang awal tadi, energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi mekanik berlaku jika suatu benda melakukan kecepatan atau bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus dalam posisi atau kedudukan atau ketinggian tertentu pula. Jadi sudah bendanya itu berlaku energi kinetik dan juga berlaku juga energi potensial. Jadi energi mekanik lah yang bekerja di situ. Maka secara rumus bisa dicari nilainya energi mekanik dengan rumus berikut.
Di situ EM sama dengan EK plus EP kan. Nah, EM sendiri adalah energi mekanik, satuannya Joule. Kemudian EP sendiri adalah energi potensial dan EK itu energi kinetik. Jadi energi mekanik adalah hasil dari jumlah energi kinetik dan energi potensialnya. Nah, untuk membahas lebih detail supaya pemahaman kita lebih jauh lebih meningkat atau lebih paham tentang materi ini, kita mending latihan soal saja. Nah, saya berikan satu soal untuk mengevaluasi pemahaman belajar kita tentang materi ini. Berikut soalnya. Nah, jika ada sebuah batu bermasa 2 kg dalam ketinggian 20 meter, maka berapakah energi potensial yang terjadi atau berlaku di batu tersebut? Nah, di sini udah jelas, ada ketinggian, ada massa. Yang ditanya adalah energi potensialnya kan? Nah, pasti kita mencari dengan rumus energi potensial. Kita tahu sendiri, energi potensial itu tadi apa? Massa kali percepatan gravitasi dan ketinggian, ya kan? Kita masukkan saja. Di situ ada massanya 2 kg, kemudian percepatan gravitasi itu biasanya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Kita pakai yang 10 saja. Jadi 2 dikali 10 meter per second kuadrat dikali ketinggiannya itu 20 meter. Kita kalikan aja. 2 dikali 10 adalah 20, kemudian dikalikan 20 jadi 400. Nah, energi potensial yang bekerja jadi hasilnya adalah 400 joule. Jadi energi potensial pada soal ini ketemunya adalah 400 joule gitu. Jadi untuk soal-soal berikutnya bisa dilakukan coba sendiri di rumah karena keterbatasan waktu. Segitu saja pembahasan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan bahas materi-materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini. Sekian dari saya, Muhammad Hairul Musafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.